God Lovers, saya percaya hari ini semangat yang baru di dalam Tuhan kita boleh dapatkan. Mari bawa pujian kita, penyembahan kita yang menjadi kekuatan kita hari ini. Penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Dia Allah yang setia, yang mengasihi kita. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan.
kekuatanku. Salam God Lovers, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kita kali ini tetap mau belajar bagaimana menjadikan ketaatan sebagai wujud dari pertumbuhan iman kita, wujud dari iman yang hidup. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca renungan kita dari 1 Tawarik 13, di mana ini temanya menunjukkan rasa hormat. 1 Tawarik 13 ayat 1 berkata gini, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel dan di samping itu kepada para orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang di sekeliling tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Tuhan yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Tuhan itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedangkan Uza dan Hayo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan lalu berkata, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Tapi 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyanya. God Lovers, dalam satu peperangan melawan orang Filistin, bangsa Israel membawa tabut Tuhan dengan harapan mereka akan menang katanya. Namun sebaliknya mereka kalah. Tabut itu bahkan dirampas musuh. Kita bisa lihat nanti di 1 Samuel 4. Namun karena mereka kena tulah, mereka mengembalikannya ke Israel, lalu tabut itu disimpan di rumah Abinadab di sebuah kota di barat Yerusalem. Selama puluhan tahun tabut itu disimpan, padahal tabut itu adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan seharusnya berada di ruang Maha Kudus di kemah pertemuan. Ketika Daud telah menjadi raja Israel, ia ingin mengembalikan tabut itu ke tempat yang seharusnya. Ia berunding dengan para pemimpin, mengumpulkan umat Israel, mereka pun mendukung rencana itu. Lalu mereka mengangkut tabut itu di atas kereta yang ditarik lembu. Namun God Lover, selama proses pemindahan Uza menyentuh tabut itu supaya sebenarnya maksudnya baik, tidak terjatuh dari kereta. Daud tercengang dan sakit hati ketika Tuhan menyambar Uza mati. Mengapa Tuhan menanggapi hal itu demikian keras? Daud sebenarnya berniat baik ketika memutuskan untuk mengembalikan tabut Tuhan ke Yerusalem. Kemudian Daud menyadari bahwa mereka memindahkan tabut itu dengan cara yang salah. Tuhan sendiri telah menetapkan bahwa tabut itu harus diusung oleh para imam. Menyadari itu Daud bertobat. Ia pun melakukan sesuai ketetapan Tuhan dan tabut itu kembali ke Yerusalem. Kita bisa lihat di 1 Tawarik 15. Di sini kita belajar God Lovers bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan cara-cara dunia atau menurut cara kita sendiri. Cara Tuhan adalah yang terbaik. Kita harus menaatinya. Akhirnya Daud sadar bahwa apa yang ingin ia lakukan untuk Tuhan haruslah dilakukan dengan hormat
dan dengan petunjuk khususnya. Tuhan telah memerintahkan agar tabut Tuhan itu diangkat oleh anak-anak Kehat dengan kayu pengusung, bukan dengan kereta, dan tak boleh seorang pun menyentuhnya. Apa yang dipelajari Daud juga perlu kita tanamkan. Menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan berarti belajar mengetahui apa yang Dia ingin kita lakukan dan kemudian sungguh-sungguh menaatinya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Nya. God lover, kita menghormati Tuhan bila kita menaati aturan-aturan dan titahnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan Tuhan, di mana kami diingatkan kembali bahwa ketaatan kami harus kami tunjukkan dengan menghormati titah, aturan, dan pengajaran-pengajaran Tuhan di dalam setiap aktivitas apapun yang akan kami lakukan. Kami belajar dari proses pemindahan tabut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu, tolong kami untuk terus tumbuh di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, handai tolan dimanapun mereka berada, agar bersama-sama dengan kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.